Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takdimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita bersama-sama di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum kita injak tausiah di subuh yang indah ini, marilah kita gemahkan kalimat thayyibah dahulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di subuh yang indah ini, temanya berjudul Rajanya Kebaikan dan Keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran pun, raja kebaikan dan keburukan, yang menyesatkan dan yang menunjukkan, yang mematikan dan yang menghidupkan, ya hanya Sang Pencipta sebagai penggelar satu-satunya di jagat raya ini. Akan tetapi seluruh manusia selama ini tidak mau di dalam praktek hati kita bahwa yang berkuasa, bahwa yang menjadi Tuhan, bahwa yang bisa berbuat kebaikan atau keburukan itu disandarkan langsung kepada Allah, disandarkan langsung sebagai Sang Hidup, disandarkan langsung kepada uripe Allah. Seluruh manusia tidak rela dan tidak ridho bila perbuatan kebaikan ataupun keburukan itu disandarkan kepada Allah. Para manusia tidak mau. Alasannya begini. Kebaikan, ketaatan, kemuliaan itu hanya milik Allah. Sedangkan keburukan, kemaksiatan,
dan kehinaan itu hanyalah milik manusia. Mayoritas manusia statementnya begitu. Pengakuannya demikian selama ini. Keimanannya seperti begitu selama ini. Akan tetapi semuanya hanyalah statement, hanyalah teori, hanyalah angan-angan wae. Seolah-olah saja beriman. Seolah-olah saja tahu Allah. Seolah-olah saja bertuhankan Allah di hatinya. Seolah-olah. Namun semua itu hanyalah angan-angan hawa nafsu saja. Angan-angan manusianya saja. Karena manusianya sesungguhnya di dalam hatinya belum bertuhan. Tidak bertuhan alias ateis. Alias yang jadi Tuhan di hatinya bukan Allah. Akan tetapi yang jadi Tuhan di dalam hatinya masih dituhani oleh namanya sendiri. Oleh dirinya sendiri. Itulah bukti yang sangat nyata bahwa selama ini kita seolah-olah kitalah raja. Dirajanya seluruh perbuatan-perbuatan apapun yang kita lakukan. Seolah kebaikan itu adalah kebaikan kita yang menggelar. Seolah ketaatan itu adalah ketaatan diri kitalah yang menggelar dan yang melakukannya. Seolah-olah di dalam sholat dan ibadah ataupun ritual-ritual agama pada masing-masing pemeluk agama, ritual pada sebuah aliran apapun alirannya, seolah-olah diri manusianya lah yang merasa berkuasa, yang merasa jadi Tuhan di dalam seluruh perbuatan baiknya, seluruh perbuatan ketaatannya, seluruh ibadah-ibadahnya, seolah-olah manusianya lah yang merajai singgasana kebaikannya, singgasana ketaatannya, singgasana perbuatan-perbuatan yang terpuji masih diakui sebagai milik manusianya selama ini di hati kita. Berarti selama ini kan tidak cocok dengan pernyataan kita. Berarti selama ini kan tidak cocok dengan statement-statement kita. Selama ini kan berarti tidak cocok dengan iman dan akidah kita. Berarti selama ini kan tidak cocok dengan apa yang sudah kita bilangkan di hati kita kepada diri dan semua orang. Bila perbuatan kebaikan, bila ada kebaikan itu hanyalah milik Allah, dan bila ada keburukan itu adalah milik manusiaku, milik hawa nafsuku. Selama ini kan statementnya begitu. Selama ini kan teorinya begitu di dalam hati kita.
Selama ini kan akidah dan imannya demikian. Yang kita anut selama ini sebagai manusia yang beragama dan yang bertuhan selama ini. Akan tetapi selama ini hanyalah angan-angan saja. Selama ini kita hanya memeluk sebuah agama yang palsu. Selama ini kita bertuhankan kepada Tuhan yang palsu. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah menyaksikan Tuhan-Tuhan yang kita sembah. Tuhan-Tuhan yang kita abdi. Tuhan-Tuhan yang kita jadikan tumpuhan untuk kembalinya hati kita kepada Sang Pencipta. Jadi semuanya hanya kedustaan-kedustaan saja. Kebaikan yang kita utarakan dan keburukan yang kita lakukan masih sama-sama dituhani oleh iblis. Jadi perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan seolah-olah perbuatan baik itu hanyalah milik Tuhan. Perbuatan buruk itu hanyalah milik manusia. Tapi di dalam praktek kehidupan itu semua bohong di hati kita. Itu semua dusta di hati kita. Ternyata di dalam hati kita yang jadi Tuhan sebagai penguasa kebaikan dan sebagai pelaku ketaatan, semuanya masih diakui sebagai hak milik kita lah yang berkuasa atas semua laku-laku kebaikan dan laku-laku ketaatan itu di dalam hati kita. Berarti selama ini kita sudah selamat apa belum? Pulang kepada Sang Pencipta. Berarti kita selama ini Islam atau kufur. Anda yang bisa menilai masing-masing hati Anda sendiri-sendiri. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Salahkanlah diri kita dahulu. Benahilah hati kita dahulu. Masuklah ke dalam Islam yang hak dahulu. Ku anfusakum. Selamatkanlah dirimu. Wa ahlikum naro. Dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita jangan sibuk-sibuk melihat orang lain. Kita jangan sibuk-sibuk menilai orang lain. Kita jangan sibuk-sibuk mengkafir-kafirkan orang lain. Kita jangan sibuk-sibuk menjelek-jelekkan orang lain. Kita jangan sibuk-sibuk merendah-rendahkan orang lain dan agama lain. Kita jangan mencemooh aliran-aliran lain yang beda dengan apa yang kita ikuti. Kita tengok saja, kita perhatikan saja diri kita sendiri saja. Daripada kita melihat orang lain. Diri kita saja belum selamat, kok kita memandang orang lain. Diri kita saja belum Islam hatinya, kok kita menilai kekufuran orang lain.
Kenapa semua itu terjadi? Karena hawa nafsu kita ini, karena iblis dan setan kita di dalam hati kita ini selama ini tidak mau diusik kerajaannya. Iblis dan setan serta hawa nafsu kita dan nama kita yang ada di dalam hati kita ini tidak mau dijelek-jelekkan. Tidak mau digonjang-ganjing. Tidak mau dihancurkan. Tidak mau direndahkan. Di dalam hati kita, hawa nafsu kita, iblis dan setan yang bersarang di dalam diri setiap manusia sebenarnya tidak mau bila ia harus hengkang dari singgah sananya hati manusia yang akan dijadikan teman di dalam siksaan-siksaan neraka jahanam. Jadi iblis dan setan itu tidak mau bila tak ada teman-teman manusianya untuk disiksa di dalam api jahanam yang berbahan bakar badan-badan manusia yang masih diakui sebagai hak milik manusianya dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Hati yang masih wujud diri manusianya di hatinya, itulah jahanam. Pasti di dalam kehidupan kita ditakut-takuti dengan berbagai macam problema kehidupan. Kita ditakut-takuti dengan harta. Kita ditakut-takuti dengan anak-anak kita. Kita ditakut-takuti dengan istri-istri kita. Kita ditakut-takuti dengan harta itu apa contohnya. Kita dipaksa, kita diperbudak oleh hawa nafsu setan ini. Air putih sayang. Ditakut-takuti oleh iblis yang ada dan bersarang di dalam hati kita ini supaya kita harus cari dunia sebanyak-banyaknya karena takut miskin, karena takut jatuh kehormatannya di sisi manusia. Karena manusia sejatinya tidak menyembah Allah di dalam hatinya, tapi yang disembah hanyalah manusia. Ia inginnya dipandang manusia daripada dipandang oleh Allah. Bagaimana mungkin Allah memandang diri kita sementara kita tak mengenal Allah? Bagaimana mungkin Allah menyaksikan diri kita sementara kita tak pernah menyaksikan Allah? Bagaimana Allah cinta pada diri kita sementara kita selama ini hanyalah cinta kepada selain Allah, yakni dunia. Yakni yang paling kita cintai di dalam hati kita adalah hawa nafsu kita sendiri yang berlagak, yang berlagu sebagai sang pencipta daripada berposisi dan berkedudukan sebagai yang diciptakan selama ini di hati kita. Itulah bukti yang nyata bahwa kita selama ini hidup dengan ketakutan dan ketakutan. Dengan keresahan dan keresahan. Dengan kegundahan dan kegundahan. Dengan rasa benci. Dengan rasa rakus.
dengan rasa sombong, dengan rasa riya, dengan rasa kurang dan kurang, dengan rasa tidak pernah bersyukur, dengan rasa yang selalu tamak untuk meraih kedudukan di dunianya. Itulah yang dimaksud hartamu itu selama ini hanyalah menjadi fitnah bagimu di hatimu. Maknanya di dalam taubat, di dalam baiat itu ya harus diputus ini fitnahnya. Fitnah harta ini wajib diputus. Kenapa? Karena jika tidak diputus, mana mungkin manusianya bisa terbang bebas, mi'raj menuju Tuhan yang selama ini dirindukannya. Jadi bila kita masih cinta kepada dunia di hati kita, bahwa dunia tidak kita jadikan kendaraan, akan tetapi dunia kita jadikan tempat kasih dan sayang. Dunia kita tempatkan sebagai kekasih kita, mana mungkin kita bisa menjadi kekasih Allah. Sementara dunia, sementara diri kita lebih kita pertuhankan, lebih kita kasih sayangi daripada kita mentuhankan dan mengkasih sayangi Allah sebagai sang pencipta diri kita selama ini. Inilah bukti bahwa harta-hartamu, apa-apa yang kau miliki selama ini hanyalah fitnah bagimu, hanyalah api-api jahanam yang selalu siap membakar hati kita di dalam detik per detiknya, di dalam kehidupan kita ini. Detik per detik kita selalu dirundung, dihebohkan dengan berbagai macam masalah keduniaan. Sedangkan masalah babakan ketuhanan, babakan kemana kita harus pulang nanti ketika saat Baiatul Akbar itu datang, kita selama ini tak peduli. Karena kita lebih cinta harta kita daripada nyawa kita. Kita lebih cinta syariat-syariat yang kita lakukan daripada syariat-syariat Allah di dalam lillahi ta'ala. Yang kita cintai, yang kita pertuhankan hanyalah li nafsi. Selama ini yang tertera, yang terbaca, yang teraplikasi pada tiap-tiap hati manusia selama ini, ya termasuk saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bahan bakarnya neraka jahanam. Fitnah-fitnahnya dunia. Itu yang pertama. Fitnah dan api-api yang akan membakar kita di dalam hati kita. Siapa lagi yang kedua? Dikarenakan kita selama ini tidak mentuhankan Allah. Yang kita tuhankan, yang kita cintai di dalam hati kita selain harta, selain dunia adalah anak-anak kita. Itulah bahan api neraka bagi kita. Bahan api jahanam di dalam hati kita selama ini. Karena kita merasa menjadi penguasanya kebaikan dan penguasanya keburukan. Kita sebagai pencipta kebaikan dan sebagai pencipta keburukan
Karena itulah kita dimasukkan neraka jahanam bersama iblis dan syaitan di dalamnya. Karena kita ikut-ikut menjadi makhluk yang mensekutukan Tuhannya. Karena kita selama ini belum masuk Islam, ya digodok dulu di dalam neraka jahanam yang berbahan bakarkan dunia dan anak sebagai fitnah-fitnah yang akan membakar hati kita. Apakah contoh fitnah yang ada pada anak-anak kita? Fitnah yang selalu membakar dan membakar jiwa itu adalah ketika sang anak tidak mematuhi apa yang kita inginkan. Ketika sang anak tidak menuruti apa yang kita tuturkan. Ketika sang anak membelot dari apa yang kita suruh. Inilah bukti bahwa anak-anak kita pun juga menjadi bahan bakarnya neraka jahanam bagi kita. Menjadi siksa-siksa yang pedih bagi kita. Menjadi api-api yang selalu menyiksa diri kita. Karena apa? Karena kita cinta pada mereka-mereka itu. Karena kita cinta pada dunia, cinta kepada anak, maka dari itu kita selalu disiksa demi detik per detik. Selalu digodok di dalam jahanam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kenapa jahanam itu harus ada? Karena di hati kita, cinta kita bukan kepada yang menciptakan diri kita. Akan tetapi cinta kita selama ini di hati kita hanyalah kepada makhluk, kepada harta, kepada dunia, kepada anak-anak kita yang kita sayangi, yang kita cintai. Padahal itu api anar, padahal itu fitnah-fitnah yang akan selalu siap membakar hati kita, tapi kok kita cinta kepada anar itu. Berarti kita lebih cinta masuk neraka daripada cinta masuk di dalam surga dan rahmatnya Allah. Surga dan rahmatnya Tuhan sebagai sang pencipta diri kita dan Tuhan sebagai sang pencipta harta, dunia, dan anak-anak kita. Kita lebih cinta kepada yang diciptakan. Tapi di dalam hati kita, kita tidak cinta kepada siapa yang menciptakan. Karena itu, jalan kita tersesat-sesat di dalam akhiratnya, di dalam dunia ini. Maknanya, akhirat itu keadaan-keadaan hati kita tersesat jauh dari Allah. Karena di dalam hati kita, karena di dalam akhirat kita masih ada di babakan, masih ada di dalam keadaan cinta-cinta dunia. Jadi kita masih berada di dalam dunia karena hati kita masih cinta dunia. Sampai kapanpun kita takkan pernah beriman dan mentuhankan Tuhan sebagai pencipta dunia. Maka dari itu keraslah hati kita. Maka dari itu matilah jiwa kita.
dipendam di dalam kuburan, dan diazab dengan azab yang pedih dengan fitnah-fitnah yang kita cintai, harta dunia dan anak yang menjadi fitnah bagi kita selama ini. Harta dunia dan anak yang paling kita cintai di dalam hati kita daripada pencipta harta dunia dan anak itu. Inilah bukti bahwa kita selama ini salah sasaran untuk mengungkap, salah sasaran untuk menjatuhkan cinta-cinta kita terhadap Allah. Kita salah, kita haturkan, kita letakkan cinta-cinta kita ini hanyalah kepada hawa nafsu kita, hanyalah kepada harta dunia, hanyalah kepada anak-anak kita. Ya dibakar semua itu di dalam anar. Inilah yang sesungguh-sungguhnya neraka jahanam itu sudah kita alami selama ini. Bukan besok. Kalau besok tidak ada bahan bakarnya. Tapi kalau sekarang bahan bakarnya melimpah. Badan-badan yang diakui sebagai badan manusianya. Dan hati yang keras. Kehidupan yang masih diakui sebagai hidup manusianya. Itulah jahanam. Itulah fitnah yang kedua, fitnah anak-anak. Yang ketiga adalah fitnah pasangan kita. Kalau kita laki-laki, pasangan kita ya perempuan. Kalau kita perempuan, ya pasangan kita ya laki-laki. Istri atau suami. Itu juga menjadi api-api neraka di dalam hati kita. Itu pun juga menjadi fitnah-fitnah yang selalu menimpa kita, yang selalu menggodok dan menyedihkan, meresahkan hati kita selama ini. Karena kita lebih cinta kepada istri atau suami daripada mencintai siapa yang menciptakan istri, siapa yang menciptakan suami. Karena itulah kita disiksa dengan amat pedihnya. Sampai kapan siksaan-siksaan yang bahan bakarnya ini fitnah-fitnah dunia, harta, anak, istri itu suami. Sampai kapan kita disiksa di dalam alam kubur, disiksa kubur, disiksa di dalam jahanam. Di sisi Allah ini bukan jahanam. Bukan alam kubur di sisi manusia. Kalau siksa kubur, kalau jahanam yang katanya neraka jahanam bagi manusia kan nanti. Sekarang belum terjadi. Kenapa? Karena manusianya masih tidur lelap menjadi sang pencipta di dalam hatinya. Maka tidak merasa, maka buta akan kejadian-kejadian itu. Maka buta dengan alam-alam kehidupan yang bakal dialaminya. Alam kematian, alam kubur, siksa kubur, alam hari kiamat, hari kebangkitan, alam akhirat, yaumul hisab, wasiratul mustaqim, surga dan neraka dikatakan, dipercayai di dalam hati kita. Itu semua terjadi nanti adanya. Setelah mati, matinya badan. Bukan matinya jiwa. Itu surga dan neraka serta alam-alam yang katanya goib itu versinya manusia. Katanya terjadinya ya nanti. Kenapa itu semua terjadi? Karena manusia selama ini masih mentuhankan angen-angennya. Masih mentuhankan hawa nafsunya. Masih mentuhankan amal dan ilmunya. Masih mentuhankan
harta, benda, dan dunianya, masih mentuhankan anak istrinya. Karena selama ini kita disekelilingi oleh salib, 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 yang mana tidak bisa kita saksikan kekuasaan Tuhan, melainkan kekuasaan diri kita sendiri selama ini di hati kita, di sangkar kita, di belenggu kita. Kita tak bisa menyaksikan karena terhalang oleh salib-salib-salib itu. Terhalang oleh cinta-cinta yang begitu banyaknya yang selain Allah. Maka menuduh, maka menyangka alam-alam itu terjadinya ya nanti versinya iblis dan setan, supaya iblis dan setan mudah mengadu domba kita, mudah menyesatkan hati kita, agar kita tidak pulang kepada Allah, tapi pulang kepada iblis dan setan di dalam neraka jahanamnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhiratnya pun semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya menuju Tuhannya. Sadaqallahul azim. Jadi bila di dunia ini saja buta, lalu bagaimana kita ingin pahala? Bila di dunia saja ini buta, lalu mana mungkin kita berharap-harap surga? Bila saja di dunia ini buta mata hati kita, lalu bagaimana mungkin kita bisa berharap-harap berjumpa dengan Sang Pencipta diri kita? Semuanya hanya mimpi. Karena kita tak mau bangun, karena kita tak mau baiat, karena kita tak mau ketemu dengan kiamatnya diri kita sendiri. Karena tidak ada iman kepada hari kiamatnya sendiri. Jangankan iman kepada Allah, jangankan iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, jangankan beriman kepada kitab-kitabnya Allah, jangankan beriman kepada rasul-rasulnya Allah, kepada hari kiamatnya pun kita selama ini belum pernah jumpa. Berarti selama ini kita ini sejatinya Islam apa kafir sih? Jadi yang bisa menilai, yang bisa tahu hanyalah diri kita sendiri. Maka dari itu jangan pandang orang lain, pandanglah diri kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri kita sendiri. Jangan meremehkan orang lain, remehkanlah dirimu sendiri di hatimu. Agar kita tahu, agar salib-salib, agar fitnah-fitnah itu bisa kita lihat dengan senyata-nyatanya. Agar kezaliman, kesalahan, dosa kita bisa terlihat dengan nyatanya di hati kita. Apa sih dosa itu? Dosa itu adalah ketika kita wujud sebagai Sang Pencipta dan Penguasa, perbuatan baik dan perbuatan buruk kita itulah dosa.
selamanya takkan pernah mendapatkan pahala. Wong yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih diri kita sendiri. Wong yang jadi penguasa di dalam hati kita masih diri kita sendiri. Wong yang jadi raja sebagai penguasa baik dan buruk. Wong yang jadi raja sebagai penguasa taat dan maksiat masih hawa nafsu kita sendiri di hati kita selama ini. Marilah, marilah sahabat, marilah siapapun Anda, apapun agama Anda, apapun aliran-aliran Anda, dan siapapun Anda, marilah berbenah, masuk ke dalam dirimu, agar lepas dari sangkar-sangkar syariatmu, agar lepas dari sangkar-sangkar belenggu-belenggu kekuasaanmu, agar kau bisa lepas, bebas terbang menuju Tuhanmu tanpa belenggu-belenggu kemanusiaanmu. Ya jalannya lewat pintu baiat, baik baiat yang sekarang atau baiatul akbar di dalam syakaratul maut, yang mana disitulah puncak-puncaknya azab yang pedih itu. Ya semuanya tergantung Allah, kemana kita diperjalankan, kemana kita dikehendaki. Kita dikehendaki Allah ketemu dengan mati sebelum mati, atau kita diperjalankan Allah langsung ketemu dengan syakaratul maut yang pedihnya seperti kambing disayat hidup-hidup dan sakitnya 1000 kalinya. Bila kita diperjalankan sampai ketemu dengan baiatul akbar, ya ikuti saja. Namun bila di dalam hati kita harus maju dan maju. Kita berlomba dengan ajal. Kita berlomba jangan sampai kedahuluan syakaratul maut. Aku bisa ketemu Allah. Bila di dalam hati Anda sudah begitu, maju. Raihlah mati sebelum mati. Agar kita mendapatkan gelar husnul khotimah. Sebelum ajal menjemput, hati sudah masuk ke dalam agama Allah. Agama yang selamat, jiwa yang selamat. Agar apa? Agar kita bisa menyaksikan kiamat kita. Setelah kita bisa menyaksikan kiamat kita, maka kita bisa menyaksikan amal soleh. Menyaksikan kebaikan yang jauh dari baksa dan mungkar. Di mana kebaikan itu, di mana amal soleh itu ada? Ketika dirimu sudah tak ada di hatimu, yang ada hanya Allah. Itulah alam jannah itu. Itulah alam ketuhanan itu. Dan itulah sebaik-baiknya tempat kembali seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri tausiah di pagi, di subuh yang indah ini, marilah gemakan salawat dzalimin daf'ul bala, agar kita dilancarkan perjalanan kita menuju kepada Allah, agar hati tidak zalim lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin wa
تخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabatku, teman-temanku yang dari Jawa, Rahayu, 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 Sagung Dumadi.